Hei kawan, kalian tahu nggak? Si Intel itu sekarang sudah nggak memproduksi lagi untuk model unit PC mini kayak gini. Nah, biasanya sih kita menyebutnya dengan Intel NUC atau Next of Computing Unit. Nah, informasi ini bro, kita dapatkan dari berbagai sumber. Yang pertama dari supplier, yang kedua dari berbagai website yang sudah kita riset terlebih dahulu. Dari kompas.com, gamepro.com, yang menyatakan bahwa si Intel itu berhenti memproduksi sendiri untuk model mini PC, tapi dia itu kerjasama sama vendor. Jadi kalau dulu dia ngerancang sendiri untuk modelnya, kemudian opsi upgrade dan juga fitur-fiturnya, kalau sekarang dia itu kerjasama sama vendor, entah seperti kayak Asus, Acer, Lenovo, dan juga berbagai merek yang lain. Jadi dia lebih menyuplai kepada chipsetnya, tapi tidak membuat secara full model kit yang mini PC yang full kayak ini bro. Nah, kalau kita lihat dari datanya, informasi tadi itu mungkin sangat relevan dengan apa yang saya rasakan sebagai seorang penjual komputer. Umumnya sih memang angka jualan mini PC itu paling rendah dibandingkan berbagai jenis PC yang lain. Contohnya dari all-in-one, dari PC desktop ataupun PC rakitan, dia itu angkanya paling kecil. Karena kalau kita ngomongin tentang simpelnya orang beli komputer, ya kadang kita mengarahkan sama all-in-one dibandingkan model PC yang kecil kayak gini. Karena kalau kayak gini kan masih ada monitor, terus kita masih harus pasang bracket dan lain, secara tampilan dia kurang lebih bagus dibandingkan sama all-in-one. Tapi kalau teman-teman memang kebutuhannya itu untuk usaha retail, biasanya di kasir itu baru pakai kayak gini cocok. Jadi kayak segmennya itu lebih kecil dibandingkan model all-in-one ataupun rakit PC dan juga model desktop PC yang ada pada umumnya. Kemudian dengan tidak dilanjutkannya produksi Intel Indonesia oleh Intel, otomatis para vendor juga berlomba-lomba untuk memberikan produknya, dan dia itu memberikan salah satu opsi yang lebih mudah kepada para konsumen. Contoh ini, dari produk yang kita bahas ini, dia kan punyanya ASRock Jupiter X300 yang memberikan kemudahan dengan prosesor bisa kita upgrade alias diganti-ganti. Kemudian untuk I/O port serta fiturnya ini lebih kaya dibandingkan Intel NUC dengan harga yang kurang lebih mirip-mirip lah bro. Terus si produk yang kita bahas ini, dia juga memiliki performa grafis yang cukup lumayan. Karena pas kita gunakan untuk berbagai pengetesan bermain game, walaupun pada dasarnya memang mini PC ini tidak bisa untuk kita nikmati bermain game berat, tapi kalau untuk sekedar tolak ukur bisa. Kita itu menggunakan 3 buah gaming pengetesan yang lagi nge-hype sekarang. Kita coba untuk Valorant, Genshin, dan juga GTA. Nyatanya untuk settingan yang memang mentok kiri, ini masih cukup playable. Contoh ini yang pertama, kita menggunakan game Valorant dengan settingan mentok kiri tentunya kita masih bisa menikmati FPS di angka 169 dan itu cukup nyaman untuk kita gerakan kursornya dan ini cukup playable. Selanjutnya untuk Genshin Impact kita masih bisa mendapatkan FPS di angka 35 yang saya bisa bilang, wah ini lumayan loh bro, mini PC kayak gini tapi performanya masih bisa diperhitungkan. Dan yang terakhir untuk game GTA 5 kita masih bisa menggunakan game ini dengan settingan normal dengan FPS di angka 30,2an. Jadi kalau ngomong soal performa ini lebih bagus dibandingkan si Intel NUC, tapi catatannya kalau teman-teman ingin meningkatkan performanya, kita masih bisa bro mengganti prosesornya dan juga memorinya untuk ditingkatkan. Dan jangan lupa kalau kita pengen mengganti atau memaintain daleman PC ini, dia itu sangat simpel banget. Jadi kalau kita bongkar, dalemannya itu terdiri dari fan yang sudah bawaan dari pabrik yang memang nggak bisa kita ganti-ganti. Terus slot memorinya ada 2, ada juga 2 penyimpanan, 1 M2, 1 SATA, serta buat teman-teman yang ingin menikmati lebih dari satu layar, PC ini dilengkapi oleh sebuah colokan HDMI, colokan VGA, dan juga DisplayPort. Jadi kalau ngomongin soal konektivitas dia lebih bagus dibandingkan Intel. Terus kalau ngomongin soal fitur upgrade, ini bagus bro, harganya ya tinggal kalian sesuaikan aja. Ya udah mungkin cukup, dan terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat dan see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos, semoga bermanfaat kawan. Oke? Yeah.